Keberlangsungan hidup dan kualitas lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan larva ikan nila, sehingga perlu adanya teknologi dan manajemen pemberian pakan ikan atau disingkat DMPPI. Manajemen pemberian pakan ikan adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam budidaya ikan. Pakan ikan dapat menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan nila. Wadah budidaya sangat diperlukan untuk berjalannya suatu usaha budidaya. Selain membutuhkan lahan yang harus sudah disiapkan, ada pula treatment yang harus dilakukan. Wadah budidaya yang digunakan berupa bak semen. Ad libitum. Berikut ini merupakan metode pemberian pakan larva ikan nila secara ad libitum, di mana jenis pakan yang digunakan adalah pakan alami, yaitu cacing sutra. Cacing sutra yang telah dibersihkan dapat diberikan secara merata di kolam larva ikan nila. Prinsip pemberiannya adalah sebelum stok cacing sutra di kolam habis, maka diberikan cacing sutra kembali. Ad satiation. Berikut ini merupakan metode pemberian pakan nila secara ad satiation, di mana jenis pakan yang digunakan adalah pakan buatan, yaitu pelet. Pakan dapat diberikan secara merata dengan melihat respon dari ikan. Pakan ikan dapat diberikan ketika stok pakan di kolam sudah habis. Apabila pergerakan ikan sudah mulai melambat dalam merespon pakan, jika dibandingkan sebelumnya, maka pemberian pakan dapat dicukupkan. Kemudian, fixed feeding rate. Berikut ini merupakan metode pemberian pakan ikan nila secara fixed feeding rate, di mana pakan yang diberikan adalah pelet. Sebelumnya, sampel ikan ditimbang terlebih dahulu dan dilakukan perhitungan jumlah ikan nila yang dibudidayakan. Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ikan. Jumlah ikan nila di kolam dikalikan dengan berat rata-rata untuk mendapatkan total berat ikan nila di kolam. Kemudian total berat hasil perhitungan dapat dikalikan dengan presentasi tertentu. Pada kali ini presentasi yang digunakan adalah 3%. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk 1 hari. Apabila 1 hari dilakukan 2 kali pemberian pakan, maka hasil berarti dapat dibagi dengan 2 untuk mendapatkan jumlah pakan yang dapat diberikan pada setiap pemberian pakan. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada masing-masing metode. Yang pertama, ad libitum. Kelebihan ad libitum itu cocok untuk dilakukan pada larva ikan, bukan mulut yang kecil, hanya memungkinkan pakan alami yang berukuran sangat kecil untuk bisa dimakan oleh larva. Hal inilah juga maka disebut metode pemberian pakan ad libitum. Kekurangannya yaitu karena memungkinkan pakan berada dalam jumlah yang sangat banyak dalam media, membuat kualitas air sangat rentan terhadap pengaruh. Kemudian ad satiation. Kelebihannya yaitu satiasi lebih cocok untuk budidaya pembesaran ikan. Metode ini dapat diterapkan dalam pembesaran dari benih hingga ukuran dewasa atau konsumsi. Satiasi dapat memaksimalkan kebutuhan pakan ikan, kebutuhan pemenuhan energi untuk beraktivitas, metabolisme tubuh, respirasi, reproduksi, hingga untuk bertumbuh. Kekurangannya yaitu pada akumulasi limbah yang berlebih akibat konsumsi pakan dalam jumlah banyak. Akibatnya, degradasi kualitas air menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah fixed feeding rate. Kelebihan dari fixed feeding rate ini lebih cocok untuk budidaya pembesaran ikan, memiliki manfaat efisiensi dalam penggunaan pakan dan pengeluaran untuk biaya pembelian pakan. Dampaknya terhadap media budidaya adalah sisa buangan menjadi tidak berlebih dan tidak terlalu berdampak pada kualitas air. Namun kekurangannya adalah fixed feeding rate pakan yang diberikan berdasarkan dosis pas, memungkinkan ada ikan yang kurang mendapatkan dan ada yang berlebih, sehingga ukuran ikan menjadi terlalu bervariasi. Ini adalah cara pemberian pakan larva ikan nila merah. Sudah disediakan cacing sutra, kemudian nantinya akan dicuci terlebih dahulu, dan nantinya untuk mengantisipasi adanya patogen atau penyakit, kita berikan Interfloc. Ya, kita bersihkan dulu kotorannya. Setelah itu akan kita tunggu selama beberapa detik. Nantinya air bekas cucian akan dibuang. Cacing sutra yang nanti akan kita gunakan dan akan kita cuci kembali, dan akhirnya nanti akan kita buang kembali. Selanjutnya, untuk meminimalisir cacing sutra dari penyakit, maka akan kita berikan Interfloc. Kita masukkan Interfloc ke gelas, kemudian kita kocok Interfloc dengan air sampai larut. Kemudian kita tuangkan Interfloc ke cacing sutra. Selanjutnya, cacing sutra akan kita berikan ke larva ikan nila. Stadia larva merupakan fase yang paling kritis dalam siklus hidup ikan. Tingginya angka kematian tersebut menunjukkan rendahnya pertumbuhan atau kelangsungan hidup. Satu metode yang ditetapkan dalam manajemen pemberian pakan adalah dengan memberikan pakan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan. Salah satu penerapan manajemen pemberian pakan adalah pengaturan frekuensi pemberian pakan. Selama proses pemeliharaan, larva ikan diberi makan setiap hari secara ad libitum dengan frekuensi 2-3 kali sehari sesuai dengan kebutuhan konsumsi makan untuk larva ikan nila sehingga menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Jika pakan yang diberikan terlalu sedikit dan menghasilkan pertumbuhan ikan kurang, sedangkan jika terlalu banyak, maka akan menyebabkan metabolisme tidak efisien sehingga tidak tercerna dengan baik dan terbuang yang memungkinkan pencemaran kualitas air.